hadir. Nadia, hadir Bu. Siska, hadir Bu. Jadi semuanya hadir ya? Hadir. Oke. Anak-anak, ada tahu materi kita pada pagi hari ini tentang apa? Oke, baik. Ibu akan menyampaikan materi kita pada pagi hari ini tuh yaitu banyak tentang menyimak dan menyampaikan informasi dari teks bacaan. Sebelum kita memulainya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu di mana ada 4 peserta didik mampu menyimak dan memahami informasi dari teks bacaan dengan mengenali struktur, gagasan utama dan informasi rinci. Yang kedua itu peserta didik mampu menghubungkan informasi dalam teks dengan pengalaman pribadi dan kehidupan nyata. Yang ketiga itu peserta didik dapat menyampaikan kembali informasi tulisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur teks, kosakata baku dan kalimat adjektif. Yang terakhir itu di mana peserta didik dapat menggunakan strategi komunikasi yang baik dalam presentasi, diskusi, dan kerja kelompok sesuai dengan norma sopan santun dalam berbahasa. Itu kita akan belajar tentang apa itu menyimak dan memahami informasi dari teks bacaan dengan mengenali struktur dan gagasan utama dan informasi rinci, yaitu di mana ada 3. Yang pertama itu mengenali struktur teks, di mana itu peserta didik dapat melihat bagaimana bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam sebuah teks. Contohnya, dalam sebuah teks itu ada awal apa yang dimaksud dengan penanda atau inti. Yang kedua itu ada isi atau yang dimaksud dengan penjelasan kejadian dan masa utama. Yang terakhir itu ada apa? Akhir atau penutup dan kesimpulan. Nah, yang kedua itu ada menemukan gagasan utama, di mana peserta didik dapat menemukan inti atau pemikiran dari suatu paragraf. Contohnya itu kita berada dalam satu kalimat pertama atau akhir. Yang kedua itu merupakan ide terpenting yang dibahas dalam paragraf tersebut. Yang terakhir itu ada mengidentifikasi informasi rinci, di mana peserta didik dapat menemukan informasi spesifik dalam teks seperti siapa yang dibicarakan, apa yang terjadi, dan di mana kejadiannya tersebut, kapan terjadinya, mengapa terjadi, dan bagaimana prosesnya itu terjadi. Baik, di sini Ibu akan menceritakan tentang pengalaman Ibu dalam pengalaman pribadi Ibu dan isu kehidupan nyata, di mana suatu hari Nais membantu membersihkan halaman sekolah bersama teman-teman. Kami menyapu dalam kering dan membuang sampah pada catatannya dan merapikan tanaman. Hubungan dengan teks di atas adalah di mana pengalaman ini berkaitan dengan teks yang dibaca tentang pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan. Dengan ikut apa? Dengan ikut membersihkan serta mampu menjaga lingkungan yang masih kotor dan menjaga kesehatan semua orang di sekitar kita. Contoh, ada tuh masalah kebersihan lingkungan. Contohnya itu lingkungan di sekitar rumah kita ada beberapa sampah yang dibuang sembarangan selokan sehingga membuat menjadi kotor dan bau. Dan ada pun juga saat kita menangani yaitu dengan kita membuang sampah pada tempatnya atau mengadakan kerja bakti rutin dan menyatakan tetangga agar kita tetap menjaga kebersihan. Dengan begitu lingkungan kita dapat bersih, sehat, dan nyaman untuk semuanya. Anak-anak semua sudah melakukan semuanya ini? Sudah. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan juga ada struktur teks, di mana ada 4, yaitu di mana itu ada pendahuluan, isi, penutup, dan tujuan agar teks kita itu dapat mudah dimengerti. Yang kedua itu ada kosakata baku, di mana ada 4, yaitu di mana kosakata baku adalah kata-kata benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, di mana contoh kosakata baku itu rumah, sekolah, dan membersihkan. Dan kita juga dapat menghindari kata yang tidak baku, misalnya apa? Main,
yang terakhir itu ada kalimat efektif, di mana kalimat ini dapat lebih jelas dan singkat dan dapat mempermudah kita mengerti. Yang kedua itu tidak terlalu panjang atau berbelit. Yang ketiga, menggunakan kata yang tepat agar maksud dan disampaikan dengan jelas. Dan ada juga bahasa yang kalimat yang kurang efektif, seperti Rina setiap hari pagi selalu membantu ibunya menyiram semua tanaman di halaman rumahnya. Yang bahasa efektif itu seperti setiap hari jadi anak-anak bisa membedakan mana bahasa efektif dan kurang efektif. Coba jelaskan salah satu bahasa yang kurang efektif lagi. Tilo makan sudah. Kalau lagi lupa dalam bahasa Inggris, Tilo sudah makan. oke, tangan. Yeay. Nah, itu adalah salah satu tujuan kita agar pesan dan informasi yang kita jelaskan itu dapat dipahami dan dipermudah dengan jelas. Nah, mengerti? Ya. Nah, di sini juga ada strategi komunikasi dalam presentasi, diskusi dan kerja kelompok, di mana sesuai dengan sopan santun dalam berbahasa. Di sini ada 3. Yang pertama itu strategi komunikasi yang tepat, di mana dalam presentasi anak-anak dapat berbicara dengan jelas, mengatur informasi dan menyampaikan hal yang penting. Yang kedua itu dalam berdiskusi atau kerja kelompok, kita mampu mendengarkan teman, menanggapinya dengan relevan dan bertanya jika ada yang kurang jelas. Yang ketiga itu tujuannya agar kita dapat berinteraksi dan mencapai suatu komunikasi dengan tercapai. Yang kedua itu ada norma sopan santun dalam berbahasa, contohnya menggunakan kata apa? Terima kasih. Saya salah. Dan kita juga dapat menghindari kata-kata kasar seperti apa? Di situ juga dari norma sopan santun ini kita juga dapat mempunyai suatu tujuan di mana hubungan kita dan teman dan guru itu tetap harmonis dan tetap berjalan dengan Lancar. Yang ketiga itu ada pentingnya keterampilan komunikasi, di mana membantu peserta didik menyampaikan ide atau pendapat dengan jelas. Yang kedua itu membuat presentasi kita atau diskusi dan kerja kelompok lebih efektif. Yang terakhir, berguna tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berinteraksi kita banyak dengan orang lain. Baik, kita sudah tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ya ibu sudah. Baik. Five, four, 5, 4, 3, 2. Kalau yang punya Ya.
Anak-anak dapat mampu menyimak teks bacaan untuk memahami isi, gagasan utama dan informasi yang rinci dengan menyampaikan kembali informasi tersebut secara lisan atau tulisan. Sehingga dalam menyampaikan informasi, peserta didik dapat menggunakan bahasa yang jelas, kosakata baku, dan kalimat efektif, serta dapat mengaitkan isi teks dengan pengalaman pribadi atau dalam kehidupan nyata. Oke baik, anak-anak sudah memahami semuanya? Sudah. Oke baik, sebelum kita pulang, kita akan mengakhiri juga dari